Kondisi media penyiaran di Indonesia dinilai semakin jauh dari prinsip siaran sehat dan edukatif. Kritik tersebut disampaikan dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Diponegoro FISIP, Undip, Semarang, Dr. Lintang Ratri Rahmiaji dalam Forum Koordinasi Penguatan Kebijakan Media Massa di Hotel Gumaya Tower Semarang pada Kamis 13 November 2025. Dalam acara tersebut, Lintang menekankan bahwa sejumlah program televisi saat ini tidak lagi mencerminkan 4 fungsi utama penyiaran yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran, fungsi edukatif, informatif, hiburan, dan perekat sosial dianggap mulai tersisi oleh format siaran yang mengejar kepentingan komersial. Sebagian besar stasiun televisi dinilai terus mengutamakan program sangat populer seperti sinetron pada jam tayang utama, alasan ekonomi kerap dijadikan dalih untuk menjaga rating. Namun langkah tersebut dipandang menggeser peran edukatif yang semestinya menjadi tanggung jawab media penyiaran. Potret pergeseran fungsi itu juga tampak pada program berita yang banyak mengalami pendekatan durasi format. Siaran informasi di banyak stasiun televisi berubah menjadi infotainment dengan penekanan pada muatan hiburan. Kondisi ini mendorong munculnya konten yang sensasional, provokatif, dan kurang mencerminkan unsur informasi yang mencerahkan. Dalam forum tersebut, Lintang memberikan dukungan terhadap upaya penguatan kebijakan melalui program BJOS yang digagas Kemenko Polhukam. Namun ia melihat implementasi kebijakan itu belum sepenuhnya terlihat di lapangan. Digitalisasi penyiaran yang diharapkan mendorong keberagaman konten justru terbatasi oleh dominasi kelompok konglomerat media. Situasi ini diperburuk dengan tingginya harga sewa kanal MUX yang disesuaikan antara televisi komersial, TV komunitas, dan TV lokal. Kondisi tersebut dianggap tidak mendukung semangat industri penyiaran yang adil dan sehat. Melalui penegasan yang disampaikan di forum tersebut, Lintang menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kebijakan baru dan praktik di lapangan. Reformasi dalam Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran diharapkan tidak berhenti sebagai wacana. Upaya tersebut dinilai penting untuk menghadirkan media penyiaran yang lebih sehat, berkualitas, dan berpihak pada publik. Kalau terkait dengan program, itu juga program-program siaran kita itu nggak sehat juga, nggak edukatif juga. Kita selalu ingat dalam Undang-Undang Penyiaran itu ada 4 fungsi media penyiaran, yaitu edukatif, informatif, entertainment, dan juga perekat sosial. Namun demikian, dengan alasan kepentingan ekonomi, TV selalu bilang bahwa yang menjadi selera masyarakat adalah sinetron, dan itu yang menjadi program-program di jam tayang utama. Padahal apakah sinetron kita hari ini edukatif? Tentu saja tidak. Nah, kemudian tidak hanya itu, kalau kita cermati program-program berita itu disunat gitu ya, dikurangi durasi penayangannya yang tadinya 1 jam menjadi 30 menit. Dan tidak hanya itu, program-program berita itu menjadi beritainment gitu ya. Artinya beritainment itu artinya tidak lagi berfokus pada informasi yang mencerahkan, tapi bagaimana informasi itu juga menghibur. Akhirnya yang dipilih-pilih itu adalah program-program yang berita-berita yang sensasional, provokatif, yang sama sekali tidak informatif, tapi malah berpihak dan lain sebagainya. Nah, ini kan yang juga harus dicermati. Artinya sebagai program ini baik, tentu saja ya, kita mendukung adanya program BJOS, tapi yang di lapangan juga harus dicek. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.